Kericuan mewarnai eksekusi bangunan ruko di atas lahan seluas 106 meter persegi di Jalan Gagak, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuan bermula saat ratusan orang dan keluarga pemilik toko mengadang jurusita pengadilan agama saat hendak membacakan risalah hasil lelang di halaman bangunan ruko. Kericuan tak terhindarkan saat massa yang melakukan pengadangan saling dorong dengan puluhan personil polisi yang mengawal jalannya eksekusi. Akibatnya, polisi mengamankan 4 orang yang terlibat kericuhan. Dengan tidak dihadirkan saya, cuma orang besi menelpon, Bu Haji mau dilelang. Tidak lama berselang 3 jam saya ditelepon bahwa sudah selesai dilelang, dimenangkan sampai 1,5 M. Sedangkan harga rumah ini 7 miliar. Tapi utang tak sebelumnya di bank berapa banyak? Sebelumnya itu maka sudah dilelang, saya dipanggil orang bank untuk mengumpul semua utang saya. Makanya dia bilang, ini kenapa tidak berutang, kurang utangku dari 9 miliar, sudah dilelang rumahku. Pemilik rumah memiliki pinjaman di sebuah bank sebesar 1 miliar 600 juta rupiah. Namun ia menolak jalannya eksekusi karena menilai proses lelang rukonya oleh pihak bank banyak kejanggalan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan Pasar Pagi Paraklawe, Kecamatan Lubek, Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk dan juga menolak ditertibkan karena lapaknya berada di atas badan jalan sehingga terlibat bentrok dengan petugas. Apa jangan berkota lari kalau bukan apa? Ayo. Itulah Pak di luar, situ banyak Pak. Kacau di dulu. Kami bukan gini kojo. Mas. Pedagang santan kelapa dan sembako ini mengamuk saat petugas Satpol PP hendak menertibkan lapaknya yang dianggap berada di atas badan jalan di kawasan Pasar Pagi, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Wanita ini bahkan histeris dan terlibat cekcok dengan petugas karena menolak atap lapaknya ditertibkan petugas. Suasana pun semakin memanas saat sejumlah pedagang lain protes dan menolak kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas gabungan. Walau sempat ricuh, penertiban tetap dilanjutkan karena sebelumnya petugas telah memberikan surat teguran dan waktu untuk menertibkan sendiri lapak-lapak mereka yang dianggap sebagai bangunan liar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir resmi binaan di Subkota Bogor ditangkap unit Reskrim Polsek Bogor Tengah yang membalak wisatawan sebesar Rp100.000 karena parkir di bahu Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Rombongan bus wisatawan bahkan terlibat cekcok dengan petugas parkir yang menolak dimintai uang parkir. Iya, yang bikin harga 100.000 siapa? Ya. Yang bikin harga 100.000 siapa? Nama bis ini juga 100.000, Ibu. Iya, saya mau tanya, yang bikin harga 100.000 siapa? Iya, yang bikin... Inilah video viral saat sejumlah penumpang bus terlibat cekcok dengan petugas parkir saat dipaksa membayar parkir Rp100.000 di Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Oh, beda lagi, terus 2 minggu lagi nanti berbeda lagi Bogor ya, Surkan ya? Mereka protes lantaran tarif parkir sengaja digetok dengan dalih larangan kendaraan besar. Usai videonya viral, pelaku pungli akhirnya ditangkap tim unit Reskrim Polsek Bogor Tengah. Pelaku diketahui merupakan juru parkir resmi binaan Dinas Perhubungan Kota Bogor yang mengaku hendak menertibkan larangan kendaraan besar masuk area tersebut. Polisi mengimbau kepada para wisatawan untuk tertib aturan seperti larangan kendaraan besar dan bus melintasi di kawasan tersebut. Hingga kini, polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku untuk penerapan pasal pidana dugaan pungli. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Lago Kabupaten Tangerang, Banten membacok istrinya dengan senjata tajam hingga kritis. Pelaku mengetahui korban telah berselingkuh.
Wanita ini terkapar di depan rumah warga di Desa Caring, Legok, Tangerang. Sementara 2 orang mengalami luka akibat mencegah pelaku yang menganiaya korban. Pelaku merupakan suami korban, berdiri tenang melakukan penganiayaan dengan senjata tajam. Sejumlah warga berusaha menangkap pelaku, namun karena pelaku membawa senjata tajam, akhirnya memilih mundur. Pelaku ditangkap polisi setelah tiba di lokasi kejadian dan dibawa ke Polsek Legok untuk menjalani pemeriksaan. Sebilah senjata tajam dan benda tumpul yang digunakan pelaku untuk menganiaya istrinya disita. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku menganiaya para korban karena tersulut emosi setelah mengetahui istrinya berselingkuh. Bahwa pelaku ini didasari oleh cemburu yang dicurigai istrinya itu selingkuh. Untuk korban ada 3, 2 dari paman dan saudaranya pelaku, dan 1 yang kita amankan dan kita tahan yaitu pelakunya sendiri. Tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Aimar Rani, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang putusan kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Gianyar diwarnai kericuhan. Keluarga korban berteriak dan memaki para pelaku. Sidang putusan kasus pembunuhan seorang pria yakni Made Agus Aditya di Pengadilan Negeri Gianyar berlangsung ricuh. Suasana memanas ketika keluarga dan kerabat korban berteriak memaki terdakwa yang berjumlah 3 orang. 2 orang perempuan bahkan berteriak histeris hingga jatuh pingsan. Dari 3 terdakwa, hakim memutuskan hukuman vonis 15 tahun penjara kepada 2 terdakwa dan melepaskan 1 terdakwa lain lantaran terbukti tidak bersalah. Pihak keluarga kecewa mendengar ada 1 pelaku dibebaskan. Pada waktu dia masih, anak saya sudah meninggal, dia masih berada di sana kan, itu kan ya minimal kan adalah hukumnya, bukan bebas seperti itulah. Ada peran dari terdakwa tersebut untuk menghalang-halangi korban untuk kabur waktu itu. Padahal waktu itu korban udah ingin kabur biar tidak terjadi permasalahan, namun waktu itu terdakwa yang 1 ini yang putusannya bebas ini menghalang-halangi. Kasus ini terjadi pada 17 Januari 2025. Bermula saat motor korban disenggol kendaraan para pelaku. Emosi, para pelaku kemudian mendatangi dan menganiaya korban hingga tewas. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Pacitan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sesosok pria tewas di hutan dengan posisi membusuk. Diduga ia adalah pelaku pembantaian sekeluarga yang menyebabkan 2 orang tewas dan 3 luka-luka. Mayat sosok pria ditemukan di hutan dengan kondisi membusuk di Desa Temon, Pacitan, Jawa Timur. Diduga jenazah sosok pria ini pelaku pembunuhan dan pembantaian sekeluarga yang menyebabkan 2 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Jenazah ditemukan oleh 4 warga yang melakukan pencarian sejak 4 hari lalu. Terus kita ke sini semakin menyengat, udah turun dari sini, saya telusuri itu udah ada lalat-lalat itu. Kami sudah yakin ini pasti di sini berarti gitu. Polisi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi sementara di lokasi penemuan. Yang jelas kalau dari ciri-ciri kaos dan celana identik tetap ya, tapi kita tetap lakukan otopsi dulu, baru setelah itu kita akan umumkan. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Darsono Pacitan untuk visum. Juga memastikan identitas pelaku dan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.